Ya Allah, ya Allah, Mas. Ya Allah, ya. Mas! Ya Allah, kenapa saya mikirin Lulu terus ya? Astagfirullahaladzim. Mas, kenapa, Mas? Astagfirullahaladzim. Sepertinya dia gak beres ini. Tolong. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. الله أكبر. Alhamdulillah. Mas Joko! Ya ampun, kamu gak apa-apa kan, Mas? Aduh, alhamdulillah. Saya tuh tadi nggak ngerti apa yang terjadi sama suami saya. Tiba-tiba aja dia teriak-teriak, terus sesak napas, nggak bisa nafas, dan langsung lari keluar rumah, Mas. Iya, Mbak. Kita memang nggak tahu kapan jin dan setan akan merasuki tubuh kita. Biasanya memang mereka masuk ketika hati dan pikiran kita kosong. Makanya setelah ini kalau bisa Mbak dan suami Mbak rajin-rajin membaca Al-Quran. Supaya setan atau jin tidak masuk lagi. Iya, Mas. Saya mau ngucapin makasih banyak sebelumnya ya, Mas. Sama-sama, Mbak. Kalau Mbak dan suami mau mampir ke rumah Ruqyah, kami dengan senang hati akan menerima. Iya, insya Allah. Ya sudah, kalau gitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tutup, Bu. Iya. Warungnya. Warungnya Pak Joko pakai aja-ajan penglaris nih. Nih pakai ilmu hitam. Bu. Ya. Astagfirullahaladzim. Serem amat. Pak Joko kan orangnya rajin ibadah ya. Kok dia pakai ilmu hitam segala sih kayak gini-ginian? Mana kita tahu, Bu, niatnya. Jangan-jangan ada orang yang jahilin dia. Makanya sekarang warungnya tutup, nggak buka. Nah, ini Mbak. Ya, makasih ya. Ya. Lakukan, Iya, Mas. Rifki. Ada lagi? Ada itu aja, Pak. Oke. Terima kasih ya. Bu, Pak Andi, tahu nggak tuh? Kalau warungnya Pak Joko digantungin ayam hitam mati di depannya, Pak. wah, kok bisa ya? Iya, jadi serem. Mendingan kita belanja di sini aja ya, Bu. Iya ibu-ibu. Mendingan belanja di toko saya aja. Daripada di toko adik saya itu. Jangan. Dia itu orangnya serakah. Pengen nguasain warung warisan sendiri. Makanya saya sebenarnya malas ribut sama dia.
Makanya kita nih buka usaha kecil-kecilan ya kan. Nggak disangka ya, Pak Joko itu serakah. Untung aja Pak Andi orangnya ngalah ya, Bu. Iya, kita belanja sini aja deh. Oh, di situ banyak sajen, nggak bener. Segala digantungin ayam hitam mati lagi. Dra, kasihan Pak Joko. Masa kemarin tiba-tiba aja ada ayam hitam mati di depannya. Astagfirullahaladzim. Orang-orang pada mikir yang enggak. Padahal Pak Joko orang baik ya. Iya, Ibu juga nggak yakin tuh, Bah. Si Pak Joko pakai ilmu hitam gitu. Dra, mendingan kamu ajak Ryan. Bantuin ke sono. Berangkat dah, ya. Ya Allah, Bu. Kenapa sih Ibu nggak percaya banget sama Andra? Andra juga jago. Dan insya Allah Andra juga hafal banyak ayat Al-Quran. Ngapain sih keren-keren lagi? Emang iya Anda begitu. Wah, kalau Anda jago begitu mah hebat dong. Nah, Tunggu. apa sih? Lihat deh, itu apaan sih? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu siapa sih yang naruh ayam hitam di situ sih? Allah, perasaanku jadi nggak Pak enak. Joko, amit-amit ya. Gak nyangka ya. Gini caranya Pak Joko cari penglaris buat warungnya. Astagfirullahaladzim, Bu. Saya nggak pernah pakai penglaris ya, Bu ya. Ini udah jelas-jelas ada yang iseng sama saya, Bu. Lagian saya jaga toko ini toko amanah dari almarhum orang tua saya, Bu. Alah, udah ketahuan masih aja nggak ngaku. Ibu jangan sembarangan ngomong ya. Suami saya tuh nggak mungkin bohong. Lagian ya Bu, saya tuh nggak mungkin pakai penglaris atau sesajen kayak gitu. Ibu-ibu nggak tahu kan kalau semalam suami saya tuh diganggu sama genderuwo, Bu. Serem amat ya. Ya, kita pergi aja yuk, Bu. Jangan-jangan genderuwonya masih nempel ikut sama Pak Joko. Yuk. Ya Allah. Ya udahlah Mas, nggak usah dengerin ibu-ibu itu. Biarin aja. Tapi kalau begini terus usaha kita bisa bangkrut, Bu. Kayak gini dong, Mas. Kita untung banyak. Mas, lihat deh. Itu kok warungnya Mas Andi rame banget ya. Tapi ya Mas ya, seingat aku nih, Mas Andi kan suka pakai hal-hal mistis atau dukun-dukun gitu. Iya kan? Yang ingat? Atau jangan-jangan yang naruh ayam di depan toko kita itu dia lagi. Kamu sih nggak ngajakin dia buka toko bareng. Jadinya kayak gini kan, dia buka sendiri. Bener. Pasti kerjaan Mas Andi ini nggak beres ya. Mas! Lu kelewatan ya, Mas ya? Kamu pikir aku nggak tahu apa yang udah kamu lakuin sama toko Bapak? Hah? Ini orang kenapa sih? Datang-datang nggak ada angin, nggak ada hujan, main sambar aja kayak geledek. Maksudnya apa sih? Main nuduh-nuduh sembarangan. Ini jangan-jangan kamu sendiri nih yang gantung-gantung ayam di toko kamu itu, biar kamu bisa nuduh aku, ya kan? Gak usah putar balikin fakta deh, Mas. Hah? Aku tuh orang dari dulu gak suka sama Mas. Mas suka main dukun. Sekarang kirim ke aku. Siapa yang putar balikan fakta ya? Kamu jangan nuduh-nuduh ya, kamu tuh yang main dukun. Main nuduh-nuduh sembarangan. Tuh deh, mendingan kalian pergi deh. Udah main dukun, pakai nuduh lagi. Mbak, udah deh diam aja, nggak usah ikut-ikutan. Saya tuh yakin banget suami saya nggak mungkin main dukun. Aku tahu kalian tuh cuma iri aja kan? Karena kalian nggak bisa dapetin toko Bapak. Terus sekarang kalian sebar fitnah ke semua orang tentang kita, iya kan? Nih, mulut istri kamu udah pengen dicapok kali ya? Stop. Berhenti dong, jangan ribut. Ini kan adek kakak kok pada berantem sih. Udah tua juga masih pada berantem. Ini nih Joko, adik nggak tahu diri, pakai main dukun segala, pakai fitnah lagi. Udah tunggu apa lagi? Udah kesana kalian. Dengar ya, Mas ya. Saya bakal buktiin perbuatan Mas. Dengar. Udah Mas, ayo kita pulang aja. Ayo sana pergi pulang. Ayo, udah. Wah, dasar tukang main dukun, pakai penglaris lagi. Andra kemana ya, Tat ya? Biasanya dia sering nginep di sini. Jangan-jangan dia sakit kali, Ustaz Ryan. Saya juga nggak tahu, Mas Gatot. Saya udah coba telepon HP-nya tapi nggak aktif. Saya tahu nih. Pasti dia jalan sama Lulu. Si Andra kan kemana-mana selalu berduaan aja sama si Lulu. Kayak perangko tuh nempel di lem. Lengket bener. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kebetulan datang orangnya. Baru aja diomongin. Ngomongin apa? Enggak ngomongin apa-apa kok lu.
Kenapa? Sakit ya? Kebetulan Lulu datang ke sini sebenarnya juga ada yang mau Lulu omongin sama kamu. Tapi bisa nggak kita ngomong empat mata aja? Nggak bisa di sini aja ya, Lu? Soalnya kalau cewek sama cowok ngomong berdua kurang baik. Iya, nggak baik kalau ngobrol berduaan. Yang ketiga setan. Tapi mohon maaf. Siapa tuh yang ketiga di sini? Saya. Enggak. Nanti aja deh. Lain waktu aku ngomongin sama Lulu. Ya, silahkan Pak. Bapak mau menanyakan apa saja pasti saya jawab. Saya selalu ada waktu buat para pelanggan, ya. Barang apa aja ada di saya, Pak. Betul. Saya mah memang menjual apa saja, Pak. Abah. Bentar, Pak. Ada bidadari depan saya. Nanti aja lagi ya teleponnya. Waalaikumsalam. Pas banget lo ketemu Abah duluan. Bah, Lastri mau ngasih tahu, Lastri itu bikin beberapa menu terbaru buat warganet Lastri. Salah satunya cinlok. Abah cobain ya. Cinlok apa? Cinlok itu cincau Lastri yang paling oke. Abah cobain ya, trial, test drive. Gimana rasanya? Gatot? Enggak ada, cuma Abah. Laki-laki lain? Enggak ada, pokoknya cuma Abah. Saya minum ya. Iya. Aduh, bismillah. Katanya Abah udah nggak kepengen lagi ketemu berdua-duaan. Itu udah pusing, udah setiap saat kayak begini. Ternyata malah berduaan. Mesra-mesraan. Umi, jangan marah-marah, jangan ngomel-ngomel. Umi tuh, lagian apa sih yang dikhawatirin sama Umi? Semua orang juga tahu kalau Lastri itu respect sama Abah sama Umi. Couple goals, pasangan yang serasi. Justru Lastri itu selalu doain Umi sama Abah tuh sehat, senantiasa dilindungi Allah SWT, saling mencintai satu sama lain, dan semoga doanya Lastri itu Umi sama Abah langgeng selamanya. Amin. Astagfirullahaladzim. Tidak perlu omongan. Saya sudah tahu maksud kalian datang ke sini. Karena saya bisa membaca pikiran kalian. Saya bukan ragu, Mbak, tapi ini pertama kalinya saya kesini dan saya butuh bantuan, Mbak. Saya butuh bantuan. Iya, kita juga sekalian mau nanya, siapa sih orang yang tega banget jahatin kita, Mbah? Orang itu sangat membenci kalian. Dan orang itu mempunyai pegangan sesuatu, sehingga saya susah untuk melihatnya. Tapi kalian tidak usah khawatir. Saya akan memberikan jimat pelindung untuk kamu. Jadi barang siapa yang berniat jahat dan menjahili kamu, dia akan terpental. Pasanglah jimat ini di depan pintu kalian. Dan makanlah ini. Beneran nih, Mbak? Iya. Ingat, setiap malam Jumat, kalian harus menyediakan sesajen dan bunga 7 rupa di sekitar rumah kalian. Dan siapa orang yang berniat jahat kepada kalian akan kelihatan. Dan kalian akan tahu siapa yang mempunyai niat jahat selama ini kepada kalian. Karena itu akan berbalik kepada dia. Semoga dengan ini nggak bakal lagi ada yang ganggu kita. Iya, Mas. Biar yang jelek-jelek tuh berbalik aja deh sama mereka. Aku penasaran siapa yang tega banget jahat sama kita. Mas, kok aku nggak enak ya? Kayak merinding gitu. Ayo dong, Mas, cepetan aku. Yaudah yuk, cepetan yuk. Ini bentar lagi nih, biar kenceng. Jadi kalau ketiup angin tuh nggak jatuh gitu loh.
Ini udah nih. Aku merinding banget. Ayo yuk masuk yuk. Ayo Mas. Ayo. Panas banget sih. Ini sih. Siapa sih? Bu, bangun Bu. Apaan sih kamu? Aduh, aku masih ngantuk. Itu ada yang ketok pintu jam segini, aneh banget tau gak? Ya udah kamu buka aja. Siapa tuh tetangga atau orang yang butuh pertolongan dan sekarang kamu buka pintu sana. Ayo coba tengah. Ini orang ngaco lah. Gila, nggak tahu diri banget jam segini. Siapa juga sih yang ngetok? Hei! Nggak mungkin. Jangan sampai kejadian kemarin terjadi lagi nih. Nggak mungkin. Jangan. Tantri buka, Tantri buka, Tan, buka, Tan. Hei, Tantri, Tan, buka, Tantri. Ya, Mas, kamu kenapa? Api. Air buat apa? Ini api habis semua. Awas kebakar. Ini habis semua. Awas kebakar. Aku nggak ngeliat api sama sekali. Ini api. Ya, Mas, kamu tuh ngaco. Mana apinya, mana? Udah gini aja. Sekarang kamu duduk dulu, tenangin diri kamu. Ayo cepetan kamu duduk. Udah kamu duduk dulu. Biar aku ambilin kamu minum ya. Tunggu. Rasain kamu, Joko. Bener Mas, adikmu itu bodoh dan gak berguna. Jadi harus cepet-cepet dikasih pelajaran. Kamu benar, sayang. Dia itu harus dikasih pelajaran. Aku akan habisin dia. Warung yang ditempatin dia sekarang, kita nanti bakal ambil alih. Tapi tunggu dia. Jadi, Udah Mas, kamu tenang. Ya aku ambil minum buat kamu. Tenang ya. jadi aku lihat. Iya. Mungkin tadi kamu tuh mimpi, makanya kamu ngelindur, Mas. Ya ampun, Mas, kamu kenapa sih? Ini air apa sih? Habis banget. Ini air apa sih? Ini air yang biasanya. Biasa apa ini habis? Aduh. Ya ampun, Mas, masa kamu gak percaya sama aku sih? Itu air yang biasanya. Aku nih istri kamu, gak mungkin bohongin kamu. Nih, kamu makin lama makin aneh deh. Ini kayaknya kamu harus diruat. Saya heran, Mbak. Kenapa jimat yang dipasang di pintu itu masih nggak mempan, Mbak? Saya masih aja diganggu.
Ternyata kirimannya tidak sembarangan. Dia juga mencoba untuk menghilangkan nyawa kamu. Wah, gila ini. Saya bisa saja melakukan untuk membalasnya. Dan mengirimkan untuk melempar orang yang mengirimkan. Mbak, saya minta tolong, Mbak. Saya nggak mau celaka beneran, Mbak. Saya minta tolong banget, Mbak. Saya mau dia rasakan apa yang dia udah kirim ke saya, Mbak. Tapi persyaratannya sangat berat. Saya nggak peduli. Yang penting saya nggak diganggu sama makhluk itu lagi, Mbak. Kamu yakin? Yakin, Mbak. Daripada nyawa saya yang melayang. Baiklah. Tapi jangan coba-coba kamu melepaskan jimat itu. Apabila kamu melepaskannya, maka jimat itu akan mengancam kau. Mengejar saya. Iya. Dia akan minta tumbal. Saya nggak ada pilihan, Mbak. Tapi saya lebih baik pilih ini. Baiklah. Saya akan melakukan. Bersiap-siaplah kamu. Loh, kok Anda nggak pernah antar jemput lagi ke rumah aku ya? Kenapa lagi marahan? Oh enggak mah. Tapi nggak tahu deh. Aku juga ngerasa ada yang aneh sih sama Andra. Kalau gitu sekarang Andra jarang banget ke tempat Rukiah. Mama tahu kenapa. Dia tuh cemburu. Cemburu. Soalnya, kamu tuh sukanya sama Ryan, tapi Andra sukanya sama kamu. Bener kan? Ayo. Mama apa-apaan sih? Iya, Mama tahu banget kamu. Tapi kenapa jadi gini ya rasanya? Gue ngerasa ada yang aneh kalau nggak ada Andra. Mas, kayaknya beneran deh mereka main dukun untuk bikin kita susah. Kamu lihat nggak? Kok kita tuh jadi sepi kayak gini? Dan masalahnya aku belum bisa buktiin kalau mereka emang bener ngerjain kita. Kalau emang bisa langsung berbalik gitu kan, ketahuan kan siapa yang ngerjain. Tapi lihat mereka, biasa-biasa aja tuh. Assalamualaikum, Ibu Tantri, Pak Joko. Ini anak saya, Andra. Dia sekarang udah pintar ngerukiah, udah pintar ngusir setan sama makhluk gaib, udah belajar di rumah Rukiah. Alhamdulillah. Siapa yang butuh tukang pengusir setan ya, Bu? Tukang? Anak saya bukan tukang, Pak Joko. Kita ini cuma mau bantu Bapak aja. Ini kan kemarin warungnya katanya dijailin sama setan, terus sepi. Dan Bapak juga katanya diganggu sama setan. Apalagi kan Pak Joko dulu rajin ke masjid, sekarang udah jarang. Nah, orang yang jarang ke masjid bisa-bisa ketempelan. Itu harus dirukiah biar bersih. Ya kan, Dra? Saya ini nggak butuh dirukiah, Bu. Enak aja ngomong orang kotor, ada yang nempel di badan saya. Saya bersih, udah jelas-jelas saya bersih, Bu. Oh, sombong amat, santai aja kali. Saya ini kan cuma mau nolong. Kesian, ini warungnya sepi. Saya jadi ikut prihatin. Bu, saya nggak butuh ya kebelas kasihan Ibu. Ya, kalau orang kayak begini kan biasanya diguna-guna. Ya kan, Dra? Iya, Bu. Mas, Andra kasih tahu ya, Mas. Bukan berarti Andra so tahu. Kalau Mas ingin mengungkapkan isi hati Mas, ingin mencurahkan isi hati Mas, jangan kepada orang lain, Mas. Curahkan semua isi hati Mas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngerti, gua ngerti. Nggak usah so tau deh. Pergi. Astagfirullahaladzim. Ya, Ibu. Batu orangnya nggak mau dikasih tahu, ya, Bu. Mungkin benar selama ini aku udah salah jalan. Ngelakuin semua ini. Udah jauh dari Allah. Belakangan ini aku malas banget sholat.
Depan, bau banget ya Allah. Aduh, banget ini apaan sih? Mas, kamu kenapa sih? Ya ampun, teriak-teriak. Malu Mas sama tetangga. Kamu nggak lihat ini apaan ini hitam semua nih? Nih, tuh, lengket lagi ah. Gak ada apa-apa kok. Kamu salah kali, kamu ngaco, orang kamu bersih kayak gini kok. Lengket ini kamu nggak lihat ini semua ini lumpur nih, hah? Ya ampun, kamu aneh deh. Beneran aku nggak ngelihat apa-apa, Mas. Air buruan ah, air, cepetan ambil air. Oh, aneh deh. Ini pasti nih kena jailan orang lagi deh. Ngomong aja sih. Ya ampun Mas, iya. Ini lama. Aneh. Nangis lagi, aduh, gila ini. Nih. Siram. Mas, aku tuh berani sumpah, kamu tuh nggak ada apa-apa, kamu bersih. Leket banget ini, aduh kamu ngomong aja deh, siram. Beneran ya Mas, aku tuh yakin kamu dijailin sama orang lagi deh. Siram, ngomong Aura. Ampun Mas, dada aja deh. Siram. Aduh, gak usah banyak ngomong ah. Siram terus. Leket semua lah. Aneh deh. Aduh. Nah, bersih nih sekarang nih. Tadi aku mau ambil air wudhu yang keluar lumpur semua. Beneran ya Mas, aku tuh sama sekali nggak ngeliat lumpur di muka ataupun tangan kamu. Aku nggak bohong Mas, aku bohong sih sama kamu. Terus kamu ngatain aku gila sekarang? Hah? Kalau ngomong jangan asal ya. Kamu tuh jadi istri bikin pusing orang terus ya? Hah? Mental semua omongan aku. Kamu jangan deket-deket aku deh. Pergi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinnatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yasfa'u indahu illa bi'izni. Bah, tumben Andra baca Qur'annya di rumah. Biasanya dibaca Qur'annya di rumah Ruqiyah, Bah. Iya ya. Kalau dibilang lagi stres karena pacarnya, nggak mungkin. Orang nggak punya pacar. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Walaupun suara Andra udah mau habis, kalau baca Al-Quran itu pasti rasanya tenang. Coba Abah ajak ke rumah Ruqiyah ya. Kak, Bah, Abah sama Ibu mau ke rumah Kiai Abbas. Mau ikut nggak? Yuk. aduh, ntar dulu deh Bah. Andra lagi capek banget, Andra lagi baca Al-Quran. Sekarang Andra lagi mau baca tafsir Al-Quran dulu di dalam. Ya Bah, Abah duluan aja, ntar Andra susulin. Ya Bah, Andra masuk dulu ya Bah. Ya, kasihan. Lagi galon kali ya? Galon apaan? Galau karena masih elon. Iya, masih elon. Masih belum punya pacar. Mudah-mudahan cepat punya pacar ya. Amin. Kalau Abah mah walaupun galau tetap ganteng ya. Iya, tapi kalau Abah Garut. Garut apaan? Kalau galau kayak curut. Pak Kiai, Lulu mau tanya dong. Andra mana ya Pak Kiai? Kok beberapa hari Andra nggak datang ke sini? Lulu kayaknya perhatian banget sama Andra. Kalian itu bersaudara. Jangan bertengkar. Bahkan harus saling merangkul.
Ingat sabda Rasulullah, kullu mu'minin ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Setiap mukmin itu adalah bersaudara, saling berbuat islahlah di antara kalian. Apa yang maksud omongan Pak Kiai? Apa jangan-jangan Andra sama Rai berantem karena aku? Kamu jangan banyak mikir yang bukan-bukan. Itu tidak baik. Menduga-duga boleh sih, tapi jangan sampai jadi suudon. Maaf Pak Kiai. Permisi. Cewek itu susah ditebak. Banyak mikirnya. Gak jebo, gak jelas, Bo. Mas. Mas. Mas Joko. Mas. Mas Joko. Mas. Ya Allah, Mas sadar, Mas istighfar. Apa yang kamu lakuin ini salah, Mas. Aku mohon, istighfar, sadar, Mas. Ya Allah, Mas, kenapa kamu kasar sama aku? Kenapa kamu tega sama aku? Sadar. Rasain kamu, Joko. Istighfar aku. Ya Allah, Mas. Gara-gara ngimpi buruk jadi susah lagi tidur nih. Kenapa tiba-tiba mimpi gak enak ya? Coba mimpi bidadari atau Loh, kayak begini. Enak, lihat lukisan. Ini ibu, lihat, ini ibu istri sendiri aja lupa apa Ibu. Heran katanya nggak pernah takut. Bukannya takut, kaget. Assalamualaikum, Pak, Ibu. Assalamualaikum. Ya Allah, Assalamualaikum. Neng Tantri. Pak, Bu, tolong banget suami saya kerasukan. Andra bisa bantu kan, Pak, Bu? Bisa kalau Andra pasti bisa.
Andra. Astagfirullahaladzim, Bah. Kenapa sih teriak-teriak, Bah? Andra, suami saya kerasukan. Tolongin Andra. Andra, Abah hubungin Ryan ya. Bah, udah Bah, nggak usah Bah. Biar Andra aja yang berangkat ya. Ini emergency. Insya Allah lagian ada Allah yang ngelindungin Andra. Ya, Andra berangkat Bah. Doakan. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Salam. Salam. Ayo Mbak. Iya, ayo Mas. Telepon aja Ryan, ibu takut tuh Andra nggak bisa sendirian ntar tuh ngadepin itu. Iya ya. Ryan. Bu, Astagfirullahaladzim. Ini jimat dari dukun, Mas. Katanya sih sebagai pelindung buat kita. Tapi yang ada keadaan suami saya malah makin parah, Mas. Bahkan waktu pas suami saya mau wudhu, dia ngeliat air yang keluar itu adalah lumpur, Mas. Ini menggunakan jimat-jimat seperti ini aja sudah salah, Mbak Tantri. Ini sama sekali tidak menjalankan syariat agama Islam. Mas, Masya Allah, dia seperti udah dirasukin sama jin jahat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Wa huwa fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Hei, bantu gue deh. Indra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh sarafna ilayka nafarun minal jinni yastami'una al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Mas! Allah Akbar. Indra. Akhirnya sebentar lagi si Joko itu bakalan mati. Biar dia tahu pembalasan kita, ya kan? Betul banget, Mas. Akhirnya mimpi kita untuk menguasai warisan toko bapakmu terwujud. Jadi kita akan segera kaya raya tanpa ada satupun yang menghalanginya. Loh, Ya, Mam. kamu lemes banget. Tadi udah makan belum? Hah? Iya, udah kok. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullah. Aduh. Loh, ya Allah. Aduh, Mam, astagfirullahaladzim. Pinggir. Aduh, gimana nih, Mam? Aduh, ya Allah. Aduh, ngamuk nih, ngamuk. Astagfirullahaladzim. Hei, ayo deh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minadh nuri ilal dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mas sadar, Mas! Mas Joko sadar, ya Allah! Mas! Bangun, Mas! Astagfirullahaladzim, Mas! Mas! Ya Allah! Mbak Tantri, apakah suami Mbak masih memakai jimat?
Iya Mas, ini jimatnya. Astagfirullahaladzim. Ini harus segera kita musnahkan, Rey. Hendra. Bismillah. Oh, langsung aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم Banyak! Muka aku banyak! Banyak! Muka aku panas! Muka aku juga panas! Mas! Aduh, panas! Tolong! Mas! Mas! Air panas! Apa yang namanya jimat, isim, atau wirid-wirid yang bukan berasal dari ajaran Allah dan Rasulnya, itu adalah perbuatan musyrik yang tidak diridhoi oleh Allah. Perbuatan musyrik itu tidak diampuni. Firman Allah, la syirkun aduwwum mubin. Janganlah kamu berbuat syirik, karena syirik itu musuh yang paling nyata. Saya menyesal, Pak Kiai. Saya mau bertobat. Alhamdulillah kalau Anda sudah berniat untuk bertobat. Memang malas untuk pergi ke masjid, malas untuk melaksanakan sholat pada waktunya. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat dengan khusyuk akan terhindar dari perbuatan keji dan jahat. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Kiai. Pak, ada apa, Pak? Ada apa, Bu? Kebakaran, Bu. Warung kita bayar. Warung kita. Ya ampun, warung kita kebakar. Kita miskin, Mas. Kita sekarang udah gak punya apa-apa lagi. Tuhan, semua yang kita lakukan selama ini gagal. Mbak, gak apa-apa, Mbak. Mas. Kamu puas sekarang. Puas sekarang lihat warung kita kebakaran. Mas, saya nggak sedikit pun ada kepikiran buat macam-macam, Mas. Beneran. Apalagi nyelakain Mas. Semoga Mas kembali kepada Allah, Mas. Mas harusnya bertobat. Semua yang kita lakukan selama ini sia-sia. Kenapa Tuhan tega? Kenapa Tuhan tega? Kata siapa Mas nggak punya apa-apa? Kalau Mas mau jalanin toko warisan Bapak, silakan Mas. Tapi jangan pakai benda goib itu, Mas. Allah melaknat orang-orang yang menggunakan benda goib itu. Masih untung kita dikasih kesempatan untuk tobat, Mas. Bukan nyawa kita yang diambil. Saya nggak mau kejadian yang saya alami terjadi juga sama Mas. Mas lihat kan? Jimat yang saya pakai hampir merenggut nyawa saya. Dia minta tumbal nyawa saya sendiri, Mas. Saya nggak mau itu kejadian sama Mas. Aku mau minta maaf sama kamu, Jom. Sebenarnya selama ini kamilah yang sudah melakukan itu semua. Ya Allah. Ya Allah. Saya senang, Mas, jujur. Saya maafin semua kesalahan Mas. Kita sama-sama kembali ke jalan Allah, Mas.
Kita tobat, kita jalanin semua usaha dengan baik, dengan benar, dengan semua cara yang Allah tentuin, Mas. Jangan ada persaingan, jangan ada dengki. Kita saudara, Mas. Mau gimana pun juga, saya bakal tetap nganggap Mas saudara saya. Maafin aku, jauh, maafin. Andra, Ya lu. Apa lagi? Lulu yang mau tanya ada apa, Andra? Lulu ngerasa kok belakangan Andra berubah sama Lulu. Kayak ada yang aneh. Andra beda banget. Andra marah sama Lulu. Lulu salah ya sama Andra. Lulu nggak punya salah apa-apa sih sama Andra. Cuma kayaknya emang Andra yang salah. Nggak seharusnya Andra bersifat kayak gini sama Lulu. Andra tahu Andra nggak akan bisa marah sama Lulu. Dan Andra tahu Lulu pasti ngerti kenapa. Jadi ya kesimpulannya mungkin Andra aja yang bodoh. Lulu nggak tahu harus jawab apa, Andra. Gak perlu dijawab, Lulu. Yang penting Lulu tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, Mila, kamu kenapa, Mila? Astagfirullahaladzim. Hei, istighfar, Mila. Mila, istighfar. Nggak usah. Kalian berdua pergi makan aja, ya. Lagian pasiennya nggak seberapa parah kok. Andra bisa sendiri ya, biar konsen. Andra berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Kamu marah sama aku ya? Enggak kok, Lu. Aku nggak marah, cuma capek. Andra capek Pak Kiai. Andra istirahat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uang. Oh, nah kali ini apa, Bah? Beling, Bing. Oh, kali ini apa, Bah? Itu nanas, udah, simpen. Kamu itu mau beli nggak sebenarnya? Enggak. Iya, Mam. Cuman gimana ya masalahnya Lulu juga nggak tahu salah Lulu apa. Setiap kali Lulu mau deket sama dia, mau nanya, mau ngobrol, orangnya selalu aja menghindar, Mam.